Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak Gembala tidak berada di tengah-tengah kita karena tadi sepanjang sore ini tadi menghadiri siraman Rika, putri dari Bapak Ibu Tony Thomaswa. Baik, mari kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, dan kami bersyukur jikalau kembali Engkau mempertemukan kami dalam ibadah doa secara online pada malam hari ini. Kami menyerahkan para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik yang memimpin pujian, memberitakan firman Tuhan, memimpin doa syafaat. Tuhan Yesus terus memampukan kami, Roh Kudus mengurapi kami, dan kami juga menyerahkan jaringan internet di tempat kami masing-masing, sehingga ibadah doa secara online melalui Zoom meeting ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami semua dapat diberkati dan saling mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Silakan Mas Yanto. Di-unmute dulu Mas suaranya. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak-Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bersyukur saat ini boleh kita bersama kembali dalam ibadah doa Rabu, yang dimana kita boleh dilawat Tuhan dengan kondisi yang badan sehat, bisa bersama-sama kembali mengucap syukur apa yang Tuhan diberikan kepada kita. Mari sebelum lebih lanjut ke selanjutnya, kita akan kembali memuji nama Tuhan, memuliakan namanya, bermazmur. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa Dialah Allah yang setia kepada kita, yang selalu melawat kita. Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, 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 selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadikan kita sebagai kekuatan dalam hidup kita. Banyak perkara yang Bapak, Ibu, dan saudara saya tidak mengerti, tetapi malam hari ini biarlah Tuhan dengan firman-Nya memberikan sesuatu jawaban, sehingga kita boleh selalu dilawat, boleh selalu ditolong, boleh selalu mendapat mujizat dari Tuhan. Banyak perkara yang dapat ku mengerti, tapi Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Siap Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu, mari kita bersama bersehati berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan.
Bapa kami yang di surga, pujian penyembahan telah kami naikkan kepadamu. Kiranya pujian persembahan kami dapat menjadi persembahan yang baru di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut, mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu, dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Roh Kudus terus memampukan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul, Mengapa Kita Berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara ketika mendengar kalimat ini, mengapa kita berdoa? Mungkin muncul di dalam hati pikiran kita bahwa sudah sering kita mendapat pertanyaan seperti ini. Atau mungkin kita menggunakan kalimat tanya ini untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Mengapa kita berdoa? Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar. Mengapa kita ini perlu berdoa? Mengapa kita berdoa? Bapak Ibu Saudara, di dalam ibadah raya 2 minggu yang lalu, ketika saya menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Menyerah, bahwa kita tahu ada beberapa hal yang membuat hidup itu semakin berat. Yang pertama adalah hidup karena dosa, lalu yang kedua adalah karena pekerjaan iblis. Dan ini Bapak Ibu Saudara, mutlak sekali. Kita harus melawannya. Melawan dengan apa? Tentu dengan melibatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, dan itu diwujud nyatakan dengan kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mengapa kita berdoa? Alasan yang pertama adalah sangat jelas bahwa berdoa itu adalah perintah Tuhan. Sekali lagi, mengapa kita berdoa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berdoa itu adalah sebuah perintah dan bukan pilihan atau himbauan. Sekali lagi, berdoa adalah sebuah perintah. Itu bukan pilihan atau himbauan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa berdoa tidak ada gunanya. Karena bagi mereka, berdoa atau tidak berdoa, toh tidak ada bedanya. Bagi mereka yang tidak berdoa pun diberi makan, sukses, lalu banyak hal lagi Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam hal jasmani, memang ada kemungkinan orang yang tidak berdoa pun akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus benar-benar kita garis bawahi. Kita harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada ciptaannya dengan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia ciptaannya dengan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ini jelas hal yang sangat-sangat berbeda. Sebagai pencipta,
Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan memberikan contoh oksigen gratis. Itu dialami atau dinikmati oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tidak peduli dia itu orang percaya atau tidak. Karena apa? Karena itu adalah pemberian Tuhan sebagai pencipta. Kita dapat menikmati sinar matahari, dapat menikmati air untuk minuman kita. Itu berlaku untuk semua makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi beda Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memberi sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapa memberi kepada anak-anaknya, kita semuanya di sini hampir 98% adalah sebagai orang tua. Ketika Bapa atau secara lebih luas lagi sebagai orang tua, kita memberikan kepada anak-anak. Saya sungguh yakin dan percaya kita tidak hanya sekedar memberikan, tetapi kita sebagai orang tua benar-benar tahu apa yang sedang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ini yang membedakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan sebagai Bapa. Yang sangat membedakan adalah sebagai Bapa, Tuhan itu tahu yang terbaik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga Tuhan memerintahkan supaya kita orang percaya untuk berdoa. Dalam arti apa Bapak Ibu Saudara? Dalam arti ini adalah sebuah pengakuan dari kita sebagai anak-anak kepada Bapa kita. Ketika kita diberi hak istimewa, atau bahasanya adalah privilege, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita bisa meminta apapun yang kita inginkan. Tetapi juga perlu kita ketahui apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik bagi diri kita. Yang paling mengetahui siapa? Yang paling mengetahui kebutuhan kita adalah Bapa kita di surga. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-38. Di dalam Perjanjian Baru, kata perintah berdoalah, setidaknya saya dapat menemukan ada 15 kali dituliskan di dalam kitab Perjanjian Baru. Tetapi di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-38 ini secara spesifik disampaikan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada murid-muridnya ketika mereka berada di Taman Getsemani di saat-saat terakhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ayat yang ke-38 Bapak Ibu Saudara, Markus pasal 14, baik kita bisa membaca bersama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, Saudara, ini sebuah perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang mengikuti Tuhan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid tertidur. Lalu Tuhan Yesus menegur mereka, memerintahkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa. Karena apa Bapak, Ibu, Saudara? Mengapa kita berdoa? Ini adalah perintah Tuhan, karena Tuhan atau sebagai Bapa kita tahu persis keadaan saya, keadaan Bapak Ibu Saudara. Tiap saat kita ini dalam pertengkaran, dalam pertikaian,
Antara apa? Keinginan daging dan keinginan roh. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa. Dalam hal yang lebih luas lagi, seperti yang tadi saya sampaikan, mengapa kita berdoa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki hubungan yang kuat dengan Bapa kita. Karena apa? Saya dan Bapak Ibu Saudara punya banyak keinginan. Tetapi Bapa kita tahu yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita berdoa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan pilihan, bukan himbauan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berdoa, maka kita bisa dikatakan sebagai orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita berdoa? Yang kedua adalah kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita tidak dapat berjalan sendiri karena sangat berbahaya jika kita berjalan di dunia ini tanpa Tuhan. Kenapa berbahaya, Bapak Ibu Saudara? Karena ada pencuri atau iblis yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Dan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu terangkan lebih luas lagi. Kenapa kita harus berdoa? Karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sangat berbahaya ketika kita sendiri hidup di dunia ini tanpa Tuhan. Musuh kita bukan orang yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Bukan orang yang mungkin tidak suka dengan kita. Bukan itu. Tapi yang lebih berbahaya adalah musuh kita adalah iblis yang siap untuk memangsa kita. Ketika kita membuka peluang sedikit saja bagi iblis, maka kita akan menjadi makanan empuk dari iblis. Dan iblis juga dalam tanda kutip mau memakan kita menggunakan banyak tipu daya. Tentu Bapak Ibu Saudara pasti pernah mengalami hal ini. Bagaimana dalam tanda kutip iblis menggunakan banyak cara untuk berusaha menghancurkan kita. Alasan yang pertama, mengapa kita berdoa karena perintah Tuhan. Lalu yang kedua adalah karena kita tidak dapat, karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu alasan yang ketiga adalah mengapa kita berdoa? Karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak dapat bergantung dan berharap kepada segala sesuatu yang tidak menentu dan sementara. Seperti apa Bapak Ibu Saudara contohnya? Seperti kepintaran, kekayaan, kemampuan, karir, pangkat, koneksi, pengaruh, lalu kedudukan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, itu bersifat sementara. Kita membutuhkan Tuhan dan harus senantiasa bersekutu dengannya. Itulah yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara tetap kuat dan berkemenangan. Banyak orang yang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Merasa mampu, merasa punya segala-galanya. Mereka lupa bahwa itu adalah sementara. Ayub
yang punya segalanya, ketika iblis mencobai dia, seketika itu juga hilang semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita membuka di dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Kita bandingkan Bapak, Ibu, Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-9, ayat yang ke-23 dan 24. Kalau sudah menemukan ayat ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita membaca ayat ini bersama-sama. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Kita baca bersama 23. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, yang dikasih oleh Tuhan, sangat jelas di sini, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kenapa kita berdoa? Karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Jangan bermegah karena diri kita sendiri atau apa yang bisa kita peroleh. Tetapi bermegahlah karena Tuhan yang memberi dan memberkati hidup kita. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan terus diberkati. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan akan tidak diberkati, atau bahasa yang lain, terkutuk. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita berdoa? Alasan yang ketiga ini mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Kita tidak bisa bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, mutlak bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang selalu memberi kita kekuatan. Dan ketika kita berdoa, itu adalah tindakan iman yang nyata bahwa kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mengapa kita berdoa? Berdoa adalah perintah Tuhan. Lalu mengapa kita berdoa? Karena kita perlu Tuhan, kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan mengapa kita berdoa? Karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Melalui doa, kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mengakui kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan melalui doa, saya dan Bapak, Ibu, Saudara akan terus dan selalu menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, tentu masing-masing kita punya kesaksian betapa dahsyatnya doa itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, mari malam hari ini menjadi komitmen saya, menjadi komitmen Bapak, Ibu, Saudara, bahwa kita akan terus berdoa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita sadar berdoa adalah perintah Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, dan karena kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk dalam doa syafaat untuk meresponi firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mohon dengan hormat Om Egi
memimpin kita dalam doa untuk meresponi firman Tuhan, dan nanti akan langsung Bapak Daniel untuk memimpin kita dalam doa syafaat, dan nanti saya akan menutup dalam doa penutup dan berkat. Dipersilahkan. Mute-nya belum. Terima kasih Tuhan jikalau pada malam hari ini kami sudah diberkati berkat yang abadi, berkat firman Tuhan yang mengajarkan untuk kami tetap berdoa senantiasa, karena kehidupan kami sangat tergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mengikuti doa malam pada malam hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Esra yang sudah memberikan firman Tuhan, kiranya juga terus Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya, agar semakin hari semakin dipakai Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap apa yang direncanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan berkati juga keluarganya, anak istrinya Tuhan berkati yang sebagai memberikan Tuhan pertolongan dalam setiap Tuhan apa yang direncanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami boleh senantiasa berkomitmen Tuhan dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Jikalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan, bukan karena kebetulan, tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, jikalau pada saat ini kehidupan semakin sulit Tuhan, kami sangat merasakan Tuhan, oleh karena virus corona Tuhan. Pandemi ini sudah sangat lama Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan untuk kembali hidup normal, kembali Tuhan agar kami tidak merasa ketakutan. Terlebih Tuhan, kami boleh senantiasa Tuhan beribadah Tuhan secara tatap muka Tuhan, tanpa pembatasan Tuhan, tanpa merasa ketakutan Tuhan. Biarlah Tuhan vaksin yang sudah diberikan oleh upaya pemerintah kepada masing-masing warga negaranya ini menjadi kepanjangan Tuhan untuk Tuhan menyudahkan virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan doa malam ini terus Tuhan, Engkau berikan Tuhan suatu Tuhan motivasi yang benar Tuhan, motivasi yang sungguh-sungguh Tuhan, agar kami boleh senantiasa Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang kuat dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Betapa kami berbahagia pada malam hari ini ya Tuhan, apabila Tuhan kami boleh bersama-sama saudara kami yang lain seiman di dalam Kristus, kami boleh memujian bagi Tuhan, kiranya boleh berkenan kepadamu, terlebih teguran maupun firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, boleh mencelikkan mata rohani kami, sehingga kami akan terus melakukan doa-doa itu kepada Tuhan Bapa di surga, karena doa adalah merupakan nafas rohani kami kepada Tuhan yang mau tidak mau kami harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu bagi kami semua, kiranya boleh memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang pada malam hari ini boleh mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bapa kami di surga, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, doa syafaat kami, mohon kiranya ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Suci dan kuduskan hati rohani kami, tahirkanlah jiwa kami,
agar semua doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan bukanlah akan menjadi batu sandungan maupun halangan bagi doa-doa kami tersebut kepada Bapa surga, namun boleh memberkati kehidupan kami, dan sehingga Tuhan dengan penuh belas kasihan akan mengabulkan seluruh pergumulan serta permohonan kami pada malam hari ini. Bapa kami di surga, kami menyatukan hati, jiwa, roh kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan para menteri, serta para pembantu dalam penyelenggaraan negara Indonesia, dan lembaga-lembaga tinggi negara, maupun para pejabat dari pusat sampai ke daerah. Tuhan kiranya memberkati senantiasa dengan kesehatan yang baik, dan Tuhan juga mengajarkan kehidupan atau hidup selalu takut kepada Tuhan, agar mereka juga dapat terus memikirkan dan berusaha mensejahterakan serta memakmurkan bangsa kami, bangsa Indonesia, daripada memikirkan pihak-pihak tertentu maupun golongannya sendiri, sehingga cita-cita bangsa kami, bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan merata dapat dirasakan bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia. Terlebih tekad pemerintah Indonesia untuk sesegera mungkin menuntaskan dan menyelesaikan program vaksin bagi rakyat Indonesia, agar dalam waktu dekat ini semua program vaksin telah dapat tuntas dan terlaksana dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu apapun, sehingga COVID-19 yang selama ini menjadi momok dan hal yang menakutkan bagi bangsa Indonesia dapat segera sirna dan hilang dari muka bumi Nusantara ini, ya Bapak. Mohon kiranya Tuhan juga memberkati para dokter-dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam mengobati para pasien-pasien COVID-19 ini, melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari penyakit ini. Tuhan, Engkau sungguh baik, ya Allahku. Dan pada saatnya nanti kami sangat merindukan negara kami akan segera kembali pulih seperti normal, seperti sedia kala, baik di bidang pertumbuhan ekonomi, kelangsungan usaha, bidang perdagangan, bidang seni dan budaya, pariwisata, dan semua bidang yang lain akan pulih seperti semula karena gangguan COVID yang selama ini melanda negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak atas kebaikan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan akan mengabulkan doa pergumulan kami pada malam hari ini. Pada kesempatan ini pula Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan menderita sakit, baik itu karena COVID maupun karena penyakit-penyakit lain, seperti yang ada kami, Bapak Agus Gunawan, Oma Aminah, Nyonya Ike Yoseponi, Ibu Kus atau kakak dari Ibu Ita, serta saudara-saudari kami yang lain yang saat ini lagi kurang sehat. Mohon kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah untuk memulihkan sakit penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami satu hati menyatakan kiranya kuasa-Mu yang sempurna bagi anak-anak-Mu, maka kami yakin dan percaya mereka akan menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau menjamah, dan Tuhan akan memulihkan, menyehatkan kembali saudara-saudara kami yang menderita sakit tersebut, ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi pelayan-pelayan gereja, baik itu gereja kami GBS Damai Sejahtera, maupun gereja-gereja atau rumah-rumah Tuhan dimanapun berada. Mohon kiranya Tuhan juga menyatakan hadir di sana dan memberkati mereka, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dan anak-anak Tuhan akan dapat melakukan ibadah dengan penuh sukacita, ketenangan, dan kesalehan, sebagaimana Tuhan telah memberkati kami di sini dapat leluasa beribadah di gereja kami. Kami ingat juga para penginjil-penginjil dan para evangelis yang bertugas di pelosok-pelosok seluruh penjuru tanah air, khususnya memberitakan kabar sukacita keselamatan. Kiranya juga mohon terus kiranya Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberkati mereka dalam baik rohani maupun jasmani, dan dimenangkan bagi kerajaan surga. Tuhan juga melindungi mereka dari segala ancaman dan gangguan serta kendala-kendala di lapangan, sehingga mereka dengan sukacita
dapat bertahan dan berhasil dalam misinya masing-masing di ladang Tuhan ini. Amin. Masih banyak kiranya doa-doa maupun permohonan kami yang lain yang belum dapat kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan doa-doa kami serta mengabulkan segala permohonan kami dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa sembahyang kami ini. Kami yakin percaya Tuhan telah mengabulkan permohonan dan pergumulan kami ini, Bapa di surga. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah doa malam hari ini. Kami dapat dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami juga memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga bersatu hati untuk saling mendoakan, dan kami juga menyerahkan persiapan ibadah hari Minggu yang akan datang, ibadah dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, Bapak Pembela Sidang yang melayani perjamuan kudus, juga jemaat-Mu. Tuhan terus berikan kesehatan, Tuhan terus berikan damai sejahtera, dan kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut perjamuan kudus-Mu. Kami juga berdoa untuk dua keluarga yang besok Sabtu akan ada acara, keluarga Bapak Ibu Tony Tomasoa dan keluarga Bapak Ibu Didik Santoso yang besok Sabtu akan menikahkan putrinya. Tuhan terus memberkati acara ini berjalan dengan baik, dengan lancar, semuanya sehat. Tuhan juga memberikan cuaca yang baik, pihak-pihak yang membantu. Tuhan juga terus memberkati para tamu undangan, keluarga yang hadir. Juga Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami semua hadir dengan tubuh yang sehat dan dapat menikmati sukacita bersama dengan keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dan jika terus benar, lanjutkan doa dengan keluarga kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus sudah mendengar dan mengabulkan setiap doa permohonan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan juga terus memberkati kami. Malam hari ini Tuhan memberikan kami istirahat yang berkualitas. Kami besok pagi bangun, badan kami sehat, hati kami penuh sukacita, dan siap menjalani hari bersama dengan Tuhan. Buatlah berhasil apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau. Kuasa darah Yesus melindungi kami dimanapun kami berada, beserta seluruh isi rumah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan darah Yesus, juga kesehatan selalu ada dan menyertai kita, beserta seluruh isi rumah kita, sepanjang malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Mas Yanto, Pak Daniel, Om Edi, Bapak Ibu, semua. Salam sehat selalu. Oh ya, besok malam ada KB3 dari Bethlehem Bethesda di gereja. Lalu kita juga terus doakan untuk ibadah raya hari Minggu